98.5 FM Up Radio The Meeting Station. Selamat siang Upminia, semangat pagi. Kembali lagi Up Corner seperti biasa bisa Anda ikuti dari Up Radio tentu saja sampai jam 12 nanti. Dan kita akan ngobrolin hari ini seputar internet provider dan juga sekolah tentu saja ya, yang nanti akan kita ajak bersama-sama berdiskusi seperti apa sih pentingnya jaringan internet saat ini untuk sekolah, dan menjadi partner yang paling setia di Up Radio adalah G-Media. Langsung saja kita sapa dari G-Media, ada Mbak Lia, Marketing Communication dari G-Media Semarang. Selamat siang. Dan halo. Ya, halo, apa kabar? Selamat pagi, sehat selalu. Ya, ini Lia sendirian? Iya. Kebetulan Mas Nikonya ini tadi dadakan ada meeting, nah sementara ini saya handle dulu, tapi nanti kalau Mas Nikonya masuk beralih ke Mas Niko. Dan di sini 1 jam ke depan saya nggak sendirian karena ditemani dari klien dari SMA Sedes, ada Ibu Lola. Selamat siang Ibu Lola. Selamat siang Ibu Lia, Ibu Santi. Ya, Ibu Lola dari SMA Sedes. Di mana nih? Bendono itu mana ya, Bu? Bendono itu di Kabupaten Semarang. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman seringnya dengar SMA Sedes, kami ini lebih ke di daerah Kabupaten Semarangnya, jadi di Bendono. Oke. Ambarawa masih sana lagi. Ambarawa masih naik lagi ya? Maju lagi, iya. Oh, oke. Berarti ini kita jalan-jalan ke Ambarawa ya? Iya, betul. Ini berarti kita melewati itu ya, Bu? Apa, Bu? Beberapa ini kedai klengkeng gitu ya, Bu ya? Dan lain-lain. Iya. Melewati kebun-kebun. Baik. Baik. Ibu Lola, apa kabar? Sehat juga? Sehat, puji Tuhan, Bu. Ya. Harus selalu sehat. Iya. PTM juga, Bu? Iya, lagi baru simulasi PTM, jadi belum semua yang hadir di sekolah, tapi masih sebagian. Masih sebagian ya? Iya. PTM dimulai di Sedes? Baru 1 minggu. Baru 1 minggu ya? Baik. Iya. Nah ini Lia, ini kenapa G-Media membawa klien dari Bendono ya? Jauh juga ya? Iya. Sampai ke Kabupaten Semarang ya. Biasanya kita bersama dengan klien-klien yang ada di seputaran Semarang. Iya, jadi kenapa sih G-Media ini bawa klien untuk talkshow radio kayak gini? Nah, untuk biasanya kan kita memang pendekatan kepada pelanggan itu memang servis kita benar-benar excellent. Untuk koneksi kita berikan secara penuh kepada pelanggan itu juga biar nyaman pakai kita juga. Dan tentunya selama bertahun-tahun apa sih yang bisa didapatkan ke pelanggan selain bandwidth yang gede, koneksi yang maksimal, pelayanan oke. Salah satunya kita juga membawa teman-teman pelanggan ini buat ke beberapa media partner. Dari situ juga dari pelanggan bisa berkenalan lebih langsung dengan beberapa media partner, bisa ikut promo juga, dan brandingnya sama-sama naik juga. Dan harapannya juga kita juga bisa bekerja sama untuk di event-event selain kegiatan dari G-Media gitu. Jadi misal kayak dari SMA Sedes ada event, kita juga bisa berkolaborasi, kita support juga dari G-Media. Kan juga sering bikin event juga sama Up Radio, Market Corner. Nah, harapannya juga kita juga bisa berkolaborasi juga di situ gitu. Jadi kerjasama dengan G-Media ini nggak hanya sekedar koneksi aja, tapi banyak yang bisa dikoordinasikan oleh pelanggan dan bisa dikerjasamakan juga gitu. Ya, ini berarti secara infrastruktur G-Media melayani pelanggan sampai kemana saja ya? Kalau dilihatkan alamat dari SMA Sedes, ini ada di Bendono ya? Iya, tentunya kalau untuk infrastruktur kami sih sampai di area sana itu kebetulan kan G-Media ini sudah tersebar di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Cabang kantor kita ada total 13, dan tentunya Semarang sendiri ini kita masuk di regional kedua, dan kita membawa kantor cabang area Salatiga. Tidak memungkiri juga coverage area koneksi kita juga sudah meluas di area sana. Bahkan
sampai Bawen, Salatiga, Barawa. Di situ juga beberapa perangkat kami fiber optik juga udah sampai sana gitu. Jadi kalau untuk masalah servisnya kayak gimana, tim teknis kami juga selalu visit secara berkala 1 bulan sekali ke pelanggan, memastikan koneksi yang dipakai dan perangkat-perangkat yang dipakai itu masih mumpuni digunakan oleh pelanggan. Jadi ketika ada kendala ataupun masalah, nanti dari pelanggan bisa langsung chat aja lewat tim helpdesk tanpa ragu-ragu dan bisa menemukan solusi yang terbaik bagi pelanggan. Oke. Berarti buat Anda yang saat ini sedang menyimak ya siarannya Apredio melalui live streaming juga di apredio.id, Anda mungkin ada di kota mana saja, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Lia ya, mungkin di seputaran Salatiga ini juga bisa menggunakan layanan internet provider di media. Nah, iya, kenapa ini beberapa klien dari media sekolah-sekolah ya, seperti juga program atau corner yang kita School itu, apa yang menjadi goal yang dicapai oleh media ya, bicara soal listrik. Iya, untuk goalsnya nih yang pertama memang dari beberapa sekolah kan aktif banget untuk menggunakan internet ya, apalagi koneksi ini benar-benar sangat penting kepada pelanggan. Dan kalau masalah PPKM kayak gini juga sering ada kelas Google Meet, Zoom, terus materi juga semua lewat online semua. Dari Gmedia juga pengen memberikan pendekatannya, pengen memberikan terbaik koneksi yang tepat bagi pelanggan. Terus di luar sisi itu kita juga pengen kerjasama juga nih untuk rekrutmen ataupun siswa magang. Kan ada beberapa pihak sekolah yang memang open banget kerjasama dengan Dudi, istilahnya kayak sama industri partner lain. Jadi harapannya juga setelah mereka lulus, mereka bisa kerja di perusahaan yang sudah bekerja sama dengan pihak sekolah, dan tentunya kalau untuk magang mereka juga bisa dapat ilmu-ilmu baru dari partner industri yang sudah memberikan pengetahuan yang lebih kayak gitu. Nah, ini SMA Sedes di Bedono ini sudah berapa tahun bergabung menggunakan fasilitas dari Gmedia, Lia? Kalau untuk berapa tahunnya mungkin lebih dari 2 tahun ya Bu Lola ya. Iya, kayaknya lumayan lama. Jadi memang benar-benar kita maintenance banget, nggak hanya di wilayah Semarang aja. Memang customer relation kami memang dari wilayah Semarang, tapi secara visit berkala itu 3 bulan sekali kita nanyain bapak kajian kontra apa sih yang menjadi penambahan dari perangkat atau koneksi yang digunakan dari klien itu sendiri gitu. Terus dari tim teknis juga selalu rutin ke sana. Waktu PPKM kemarin juga beberapa sekolah yang kendala nggak bisa dikunjungi, kita tetap keep in touch lewat telepon, video call ataupun chat kayak gitu. Ya. Baik, Apminia saat ini juga siaran yang sedang kami lakukan melalui Google Meet ya, yang disiarkan langsung lewat radio. Anda bisa menyimak di 98.5 FM dan juga live streaming kami di apredio.id. Nah, kita mungkin akan bicara sedikit kembali mereview ya tentang produk-produk dari Gmedia ya, diingatkan kembali kepada Apminia. Siapa tahu masih belum ada yang menangkap kira-kira Gmedia ini apakah hanya khusus untuk bisnis-bisnis saja, sedangkan untuk rumahan ini harus harganya mahal atau seperti apa layanannya? Silakan Lia. Jadi kalau untuk harganya dari produk Gmedia ya, kita benar-benar fleksibel banget. Kita nggak melulu ketemu pelanggan itu paketnya kita punya sekian-sekian, manfaatnya kayak gini-gini, tapi kita lebih gali dulu nih kebutuhan ke pelanggan. Kan dari kebutuhan pelanggan itu masing-masing keluhannya juga berbeda-beda, dari mulai perusahaan corporate gede, terus government, education, itu tuh juga kebutuhannya beda-beda. Terus untuk penggunaannya juga pun mereka juga pengen di-split, kayak misal dari siswa dapat bandwidth sekian, dari gurunya dapat bandwidth sekian. Nah di situ kita benar-benar koordinasi, ketemu lebih lanjut, dibutuhkan juga survei juga secara teknis, baru harganya keluar. Kalau untuk harganya itu start form di angka 750.000 kalau untuk perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau untuk rumah kita di angka 250.000, dan biasanya itu belum termasuk biaya jasa instalasi juga. Kalau instalasi perangkatnya berapa itu tergantung hasil surveinya gitu, karena nggak bisa disamaratakan di beberapa perusahaan, karena kan biasanya ada yang kebutuhannya minta 2 router, AP, terus kabelnya juga beda-beda kayak gitu.
Nah, harga-harganya itu apakah masih ada beban lain, misalnya soal sewa alatnya atau gimana, Li? Iya, jadi kalau untuk instalasi yang pertama sih perangkat itu start home 1,5 juta. Itu kita pinjamkan beberapa alat seperti router, AP, kabel. Pokoknya dari pelanggan tinggal hanya pasang deh gitu. Tapi kalau untuk biaya langganannya ya sesuai kesepakatan di awal. Jadi penggunaannya berapa bandwidthnya, kemudian dibagi beberapa titik tempat di mana aja. Nah itu setiap bulan kita kirim invoice-nya kepada pelanggan kayak gitu. Jadi benar-benar mudah banget pakai Zoom Media. Jadi tinggal awan kebutuhannya kayak gimana, nanti dibantu survei oleh tim teknis kami. Hasil surveinya sudah keluar, kita juga bisa menganggarkan beberapa perangkat dan koneksi sesuai kebutuhan pelanggan kayak gitu. Baik, Lia, bicara soal harga kemudian produk ini, semua ISP saya kira sama ya, karena memang sekarang kebutuhan internet itu sudah menjadi sesuatu yang sangat primer, bukan sekedar lagi. Apa yang membuat Gmedia itu beda dan kenapa kita harus memilih Gmedia? Iya, apa yang membuat Gmedia beda? Yang pertama ya di servisnya. Servis itu kita 24 jam selama 1 minggu non-stop. Jadi ketika pelanggan membutuhkan sewaktu-waktu koneksinya mau dibikin kayak gimana, ada kendala seperti apa, kita bisa bantu selama 24 jam 1 minggu. Jadi nggak ada yang namanya libur. Walaupun tanggal merah, hari libur, itu walaupun jam 12, jam 3, itu kita bisa selalu ready untuk menangani pelanggan. Itu yang pertama. Terus kalau mungkin dari teman-teman admin yang dengar nih alarm yang di belakang, itu tuh juga salah satu alarm pengingat kami jika ada koneksi yang bermasalah, early warning sistemnya tuh sudah ada gitu. Jadi dari tim helpdesk bakal cari tahu ini permasalahan koneksinya di perusahaan mana sih gitu. Terus nanti dari tim kami bakal ngontak langsung ke pelanggannya, memberikan solusi yang tepat, dan pelanggan juga bisa langsung tahu gitu untuk update koneksinya harus bagaimana. Ataupun nanti kalau dibutuhkan visit, kita juga langsung menjadwalkan tim teknis segera ke sana gitu. Dan jangan khawatir, setiap bulan kita juga pelanggan bisa minta reportnya, kayak report MRTG 1 bulan pemakaian tuh dipakai untuk apa aja sih, barangkali bisa direview di bulan selanjutnya. Jika kurang, nanti kita bisa bantu update sesuai kebutuhannya kayak gitu. Ya, ini ada semacam kontrak di depan nggak, Lia? Harus minimal kontrak berapa waktu, atau boleh sebulan, boleh berapa gitu, atau gimana nih? Iya, jadi untuk kontrak yang pertama itu minimal pelanggan 1 tahun. Pasti ada syarat dan ketentuannya. Misal kayak tahu-tahu pelanggan nanti cut di pertengahan, itu pasti nanti kita bantu ya. Karena kalau ada kendala atau masalah seperti apa, jadi jangan khawatir langsung cut, karena benar-benar dari tim sales kami, kemudian dari tim teknis kami, customer relation kami bakal bantu nih keluhannya gitu. Jadi di kontrak awal itu memang pelanggan wajib minimal langganan 1 tahun dengan kita kayak gitu. Oke, baik. Nah, Lia, ini bicara soal produk yang lain-lain dari Gmedia, apakah hanya saja melayani internet provider, kemudian mensupport program-program dari klien atau kegiatan-kegiatan, atau ada layanan servis atau produk yang lain yang diberikan berkenaan dengan hal yang sekarang memang sudah serba digital ya, Lia ya? Iya, jadi semakin berkembangnya era teknologi, kita juga semakin mengembangkan beberapa produk-produk kita yang banyak dipakai oleh pelanggan di luar sana. Apalagi zaman PPKM kayak gini kan, semua kita diperbantukan oleh teknologi yang terbaru. Maka dari situ kita juga mengembangkan produk. Yang pertama, kita bisa handle digital agency. Jadi dari teman-teman nanti bisa terbantu untuk bisnis-bisnis UMKM-nya, masalah promosi nanti kita bisa bantu handle. Konten-kontennya juga mau dibikin kayak gimana, kita bisa custom, itu yang pertama. Terus kita juga bisa bantu untuk bikin aplikasi lewat Android, iOS, ataupun website, itu sesuai kebutuhan di perusahaan-perusahaannya masing-masing. Terus kita juga bisa menyediakan beberapa perangkat. Biasanya kalau dinas-dinas kan ada yang perangkat CCTV, kemudian alat-alat untuk live Zoom, nah kayak gitu-gitu. Nah itu kita bisa bantu. Terus yang terbaru lagi, banyak orang yang PPKM kan lebih sering di rumah untuk menghindari aktivitas di luar. Nah kita keluarkan salah satu
alat platform itu Geisler gitu. Geisler ini apa sih sebenarnya? Jadi Geisler ini adalah perangkat untuk karaoke di rumah, yang mana dari teman-teman nggak usah susah payah karaoke di luar, makan takut virusnya juga bahaya. Makanya di sini saya dari Gmedia mengeluarkan satu platform baru Geisler yang bisa diakses oleh pelanggan. Ada banyak ribuan lagu yang sudah berlisensi, sudah ada mic-nya, sudah ada buku panduannya, dan untuk platform tersebut bisa dibeli di Tokopedia. Oke, baik. Ternyata ini sudah banyak ya turunan bisnis dari Gmedia, tidak hanya internet provider saja yang bisa dipilih oleh Apminia, di mana membuat Anda semakin nyaman saja melakukan aktivitas di rumah, atau juga Anda harus menggunakan internet sebagai salah satu kegiatan Anda sehari-hari. Baik, kita ke Bu Lola sebentar ya, nanti kita kembali ke Gmedia. Bu Lola sudah 2 tahun ya bersama dengan Gmedia ya? Iya Ibu, betul. Nah, sebelumnya kenapa Ibu kemudian harus memilih Gmedia? Jadi kita flashback sedikit. Sebenarnya kan kalau misalnya untuk penanganan internet, untuk memutuskan kita harus menggunakan apa, kita harus menggunakan provider apa, pakai sistem yang seperti apa, itu kan sudah ada bagiannya sendiri. Dalam artian kami sebagai guru-guru itu kan hanya sebagai pengguna, maksudnya penikmat fasilitas gitu kan. Tapi ketika kita flashback lagi, ternyata Gmedia ini salah satu provider yang kebetulan jaringannya itu stabil. Jaringannya ketika misalnya mungkin ada trouble, salah satu provider yang cepat untuk ditangani juga gitu. Kita tinggal bilang sama bagian tim yang ibaratnya tim IT gitu kan, ke tim IT-nya untuk, Pak ini ada jaringannya yang trouble kok nggak bisa dipakai ya. Ternyata habis itu setelah itu nggak nyampe sekitar paling menunggu paling lama 20 menit tiba-tiba bisa digunakan kembali. Itu kan berarti salah satu kelebihan yang kami cari apalagi di masa pandemi seperti ini gitu kan. Terus sebagai salah satu alasan sih karena jaringannya lebih sering stabil gitu dibanding mungkin provider-provider yang pernah kami gunakan seperti itu. Iya, jadi alasan pertama adalah stabil ya Bu. Betul. Ya. Tidak ada kendala ketika harus melakukan pembelajaran secara daring. Iya, Kemudian betul. juga koordinasi juga ya dengan Bapak dan Ibu guru yang lain, dengan pihak sekolah dengan menggunakan internet sekarang ini Bu ya. Iya, betul sekali. Dan yang berikutnya adalah cepat penanganan jika ada trouble yang muncul secara teknis. Iya. Baik, Ibu Lola, nanti kita pengen tahu ya seperti apa sih SMA Sedes Bedono ini. Kemudian apa saja jurusannya dan seperti apa metode pembelajaran sekarang yang dilakukan dengan tetap menjaga prokesnya. Iya. Tapi kita akan break dulu ya Bu Lola dan juga Mbak Lia. Dan Anda, admin yang ingin bergabung, silakan saja Anda bisa mengakses nomor WhatsApp kami di 0878 333 400 untuk kita bersama-sama berbincang-bincang di Upcorner hari ini bersama Gmedia dan juga SMA Sedes Bedono. Saya Santi akan bersama Anda kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Sembilan 8.5 FM Up Radio The Winning Station. Baik, admin yang kita lanjutkan lagi Upcorner hari ini masih bersama dengan Gmedia, internet provider yang selalu mensupport Up Radio. Dan seperti saat ini siaran kami tidak hanya saja Anda bisa menyimak lewat live streaming, tetapi hari ini kami melakukan siaran dengan menggunakan Google Meet. Jadi ini kestabilan dari koneksi Gmedia seperti yang disampaikan oleh Bu Lola memang sudah terbukti. Di Up Radio juga melakukan hal yang sama ya. Jadi saat ini Mbak Lia ada di kantornya Gmedia. Beliau sebagai marketing komunikasi dari Gmedia masih berada di sana. Kemudian saya di Up Radio, di studio Up Radio ya, di studio 1. Kemudian ada Ibu Lola tetap ada di SMA Sedes Bedono Bu ya. Iya, sampai Ambarawa ke sana ya. Baik. Ibu Lola tadi sudah menyampaikan ada 2 poin yang mesti menjadi catatan penting kenapa menggunakan Gmedia sebagai salah satu layanan internet provider yang digunakan oleh SMA Sedes. Nah, di SMA Sedes sendiri pembelajarannya seperti apa sih, Bu? Dan penting banget menggunakan internet ini sebagai salah satu akses medianya ya? Iya.
Oke, jadi untuk saat ini kan SMA CD sendiri itu kan adalah sekolah berasrama. Jadi kami ada yang apa ya, tidak asrama atau non asrama dan ada anak asrama. Jadi sekarang pembagiannya gimana caranya biar dibagi seadil mungkin gitu. Jadi kita menggunakan hybrid, pembelajaran sistem hybrid. Jadi online beserta offline gitu kan. Kalau misalnya sekian guru gitu, katakanlah ada 6 guru mengajar dalam waktu yang sama, ketika koneksi internetnya nggak stabil kan kita jadi bingung kan Bu, kayak waduh 6 guru barengan terus harus rebutan, ibaratnya kata rebutan gitu jaringannya gitu, ketika nggak ada internet yang stabil kan kita jadi keteteran sendiri. Maka dari itu ya kita menggunakan Gmedia, untung ada Gmedia ini kan yang membantu kami dalam proses pembelajaran, jadi kami juga nggak terhambat, terkendala tentang internet itu sendiri, seperti itu. Iya, ini menarik ya. Sekolah ada, kemudian juga asrama Ibu ya. Iya. Di mana kebutuhan ini cukup besar. Kita coba lagi ke Mbak Lia di Gmedia ya. Nah Mbak Lia, support seperti apa yang diberikan oleh Gmedia kepada SMA CDS ini? Ternyata banyak sekali kebutuhannya ya Mbak Lia ya. Iya, benar sekali. Jadi kalau untuk sekolah itu memang kebutuhannya banyak banget. Apalagi beberapa murid kan semuanya juga butuh koneksi internet. Pasti dari pihak sekolah pun juga berbeda-beda kebutuhannya. Ada yang di kelas 1, 2, 3 nanti bandwidthnya dibagi sekian ya. Terus nanti untuk gurunya sendiri berapa bandwidthnya. Terus apalagi kalau pas event-event kayak gitu, pasti membutuhkan bandwidth on demand yang mana koneksi bisa dinaikkan 2 kali lipat dari paket yang sebelumnya. Jadi di situ kita juga bisa kasih free, tapi asal kebutuhannya bisa mencukupi. Kalau misal lebih dari batas dan syarat ketentuan yang kita sediakan, biasanya ada penambahan biaya lagi. Misal kayak ada kebutuhan LAN yang mengharuskan laptop harus nyolok kabelan kayak gitu, kita juga bisa ada ditambahkan kenakan biaya. Tapi kalau masih dipakai tanpa perangkat-perangkat, kita bisa kasih free 1 bulan 1 kali kayak gitu. Nah ini kalau di SMA CDS ini ada pengalaman menarik nggak Lia yang harus maintenance khusus ya? Karena ini ada asrama, ada sekolah gitu ya. Dimana hal-hal teknis tentu saja menjadi yang penting banget karena memang dipakai oleh banyak pihak. Iya, benar banget. Karena kalau sekolah-sekolah ini memang benar-benar berbeda ya untuk maintenance-nya daripada pelanggan perusahaan yang lain. Gimana caranya kita juga maintenance nih untuk koneksi juga biar nggak saling berhempit-hempitan juga, nggak saling tarik-menarik. Makanya dari itu, dari tim helpdesk pun juga rajin cek ini trafficnya harus kayak gimana. Adapun nanti ada perubahan pembagian koneksi, pastinya kita juga akan menginfokan kepada pelanggan. Misal dari bandwidth sekian sama sekian, kok masih ada lemot, ada beberapa siswa yang mengeluh atau guru yang mengeluh. Nah di situ kita bisa menawarkan kenaikan bandwidth juga, kayak gitu. Jadi tetap ada ini ya, diskusi ya. Yang iya, benar. Untuk memberikan solusi. Ibu Lola, nah ada hal yang sesuatu yang mungkin yang menarik ya ketika Ibu menggunakan Gmedia ini dan melakukan sebuah event atau acara besar, dan itu sangat penting sekali. Dan seperti apa Gmedia mensupport dari SMA CDS ini, Ibu Lola? Oke. Kalau untuk mensupportnya Gmedia itu lebih kepada, karena kalau misalnya event apalagi melibatkan pihak luar ya, kalau misalnya kita sekarang kan semua udah serba online, kita belajar juga online, kita pembelajaran online, event online, serba online pokoknya gitu kan Bu. Nah, Gmedia itu mensupportnya dari kami yang menggunakan itu melihat supportnya adalah ya gimana caranya biar ketika di tengah acara nggak tiba-tiba jaringannya terputus seperti itu. Gimana caranya biar tetap stabil, gimana caranya biar tetap setidaknya jaringannya kencang ketika kita melakukan acara nggak ngadet-ngadet. Itu kan salah satu bentuk support dari Gmedia. Terus ketika misalnya mungkin kita kan juga nggak pernah tahu jaringan itu kapan nggak stabilnya atau tiba-tiba mungkin akan ada trouble. Nah itu bentuk supportnya juga salah satunya seperti yang saya katakan tadi di awal, ya bisa penanganannya dengan cepat gitu loh Bu. Jadi mungkin fast respon gitu. Jadi kita nggak akan terhambat segitu banyak, segitu panjang untuk kegiatan event online kita, seperti itu.
Jadi ini di sini Bu Lola sebagai pengguna saja ya, Iya, yang sudah betul. merasakan Merasakan, bagaimana mm-mm, experience-nya betul. menggunakan Gmedia ini tanpa hambatan, karena jika ada kendala langsung direspon dengan cepat dan seakan tidak pernah ada kendala Bu ya, Iya, dengan betul. koneksi yang sangat stabil. Sesuai dengan janjinya ya Bu, koneksinya stabil beneran ya Bu ya. Iya, stabil beneran. Nggak ada keputus-putus tuh, nggak perlu khawatir gitu kan Bu. Oke. Nggak perlu mikir, aduh nanti kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan keputus gimana, itu nggak perlu khawatir kayak Hmm, gitu. iya. Jadi pesan yang disampaikan ke siswa semuanya lancar Bu ya, nggak ada Iya, miss ya. betul. Kalau Betul. putus-putus kan nanti bisa miss ya, yang ditangkap Iya, yang beda betul, gitu kan. betul. Pembelajarannya lancar jaya gitu Oke. kan. Iya, jadi ini janjinya janji betul-betul tidak ada dusta di antara Gmedia Iya. dan SMA Sedes ya. Tidak janji manis aja gitu Betul, kan betul, Bu. bukan pepesan kosong ya. Iya. Nah, Bu Lola, apa saja jurusan di SMA Sedes ini? Kemudian tadi Bu nyampaikan ada asrama ya. Ini Iya, betul. dari siswanya dari daerah mana saja Bu? Kita ini Sedes itu termasuk kalau bisa dikatakan adalah Indonesia mini gitu. Dari Oh, Papua ada, dari luar pulau Sumatera itu ada, dari Jabodetabek. Karena kita kan tempatnya sendiri ada di Bedono kan, di Ambarawa, maju lagi gitu. Jadi di sini menyediakan asrama karena memang ternyata peminatnya bukan hanya sekitaran Ambarawaan aja, nggak sekitaran Bedono aja, tapi ternyata peminatnya banyak banget dari seluruh kota gitu kan. Jadi kami memfasilitasi asrama gitu untuk teman-teman yang mungkin mau merasakan apa ya, suasana yang berbeda, ketemu sama orang-orang dengan karakter yang berbeda, hidup bersama gitu. Kita memfasilitasinya dengan adanya asrama tersebut gitu. Terus jurusan di sini hanya ada 2, itu IPA dan IPS. Jadi udah sesuai dengan kurikulum sekarang sudah ditentukan dari kelas 10. Nanti pas tes kita langsung menempatkan anak ini masuk di mana ya, IPA atau IPS seperti itu. Total siswa berapa Bu? Kelas 10, 11, 12 ini Bu? Sekarang keseluruhan itu ada 342. Iya, 342. Iya. Ini berarti miniatur Indonesia ya? Iya, betul, Indonesia mini. Bermacam-macam. Nah, Ibu Lola, bagi SMA Sedes sendiri, Bu, Iya. apa visi dan misinya, Bu ya, sehingga seluruh Indonesia ini diterima ya? Untuk sebentar ya, untuk visi misinya sendiri itu adalah kita mau mengembangkan siswa yang punya karakter, mau mengembangkan siswa yang cerdas dan tumbuh dalam persaudaraan. Jadi ketika kita hanya tahu, misalnya ketika yang diterima hanya atau kita hanya membuka untuk orang-orang sekitar, kita kan jadi nggak tahu karakter orang kalau misalnya mereka hidup di luar pulau atau di luar Jawa itu seperti apa ya, seperti itu. Jadi kita mau mengenalkan, mau memberitahu ini loh, kalau misalnya di luar Jawa itu ada orang-orang dengan karakter seperti ini, ciri khas seperti ini, seperti itu. Jadi ini ya, persaudaraan dan keberagaman itu Iya, betul. Indonesia ya, citra dari Indonesia. Nah, fasilitas apa saja Bu Lola di SMA Sedes ini mungkin bisa disampaikan sehingga teman-teman yang lulus SMP ini nanti bisa tertarik untuk masuk ke SMA Sedes. Sudah pasti kita itu kan mau fasilitasnya ada asrama, ketika mungkin ada teman-teman yang mendengarkan ini mau suasana yang berbeda gitu kan. Kemudian suasana yang adem, yang asri gitu. Di sini masih sekitarnya pohon-pohon gitu kan. Mungkin di kota nggak bisa, udah ngeliatnya gedung-gedung gitu. Ketika ke sini yang dilihat ya pohon, ya tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Kemudian kami juga ada fasilitas unggulannya itu ada orkestra sama paduan suara untuk ekstrakurikulernya. Jadi kalau misalnya sebelumnya, semoga sih pandemi ini cepat selesai ya Bu ya. Dulu ketika sebelum pandemi ini kita keliling-keliling untuk promosi menggunakan paduan suara dan orkestra, itu salah satu unggulan yang kami punya gitu kan. Kemudian kami menyediakan berbagai macam lab bahasa, lab biologi, lab fisika, kimia, seperti itu. Jadi fasilitas-fasilitas di sekolah pada umumnya seperti itu. Iya. Nah, prestasi apa Bu mungkin yang bisa disampaikan juga yang menjadi satu catatan penting untuk SMA Sedes ini bagi Apminia nih?
prestasi yang pernah didapatkan anak-anak kami ini cukup lumayan banyak ya. Dari bagian seni, biasanya ada lomba film pendek, itu biasanya anak-anak berpartisipasi, ikut lomba film pendek pernah menang. Kemudian basket, dulu juga sebelum ini kan olahraga biasanya kita ikutin untuk lomba basket, kemudian lomba nyanyi atau misalnya univ-univ gitu biasanya ngadain lomba untuk kalangan SMA, kita ikutin juga seperti itu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan untuk mengikut sertakan anak-anak kami gitu untuk terjun langsung ke kegiatan lomba tersebut. Dan kebetulan emang kebanyakan atau sebagian besar mendapatkan juara seperti itu. Jadi ini ada jalur prestasi juga ya? Betul, betul. Nah, bicara soal asrama, biayanya mahal nggak sih Bu di SMA Sedes ini? Mahal tidaknya tergantung persepsi setiap orang ya Bu ya. Cuman kalau misalnya ibarat kata ketika kita mau menggunakan jasa seseorang gitu kan, pasti kita akan melihat, kita akan tahu, oh ketika harganya sekian, berarti kualitasnya akan seperti apa, kan kita yang bisa menilai sendiri, seperti itu. Tapi kita akan memastikan bahwa kualitas atau jasa yang kita berikan kepada calon anak-anak kita gitu, anak-anak kami itu berkualitas baik, berkualitas tinggi, seperti itu. Kami akan membantu para orang tua untuk menjadikan anaknya memiliki pribadi yang berkarakter lebih baik, seperti itu. Jadi untuk mahal tidaknya tergantung persepsi setiap orang aja. Tapi kami menjanjikan atau kami memfasilitasi biar anaknya jadi seseorang yang mungkin punya ciri khas yang lebih baik lagi, seperti itu. Berkarakter ya Bu ya? Berkarakter. Iya. Bu Lola, selama pandemi ini seperti apa ini Bu proses pembelajarannya? Karena pembelajaran tatap muka kan baru saja dimulai. Iya, baru saja dimulai. Iya, kami selama ini menggunakan sistem online juga ya Bu, seperti kebanyakan sekolah, seperti kebanyakan universitas, seperti itu. Jadi kita belajar lagi gitu, nggak cuma muridnya yang belajar, tapi guru-gurunya juga belajar gimana menggunakan media online gitu kan. Kalau misalnya dulu kita datang ke kelas, langsung ngomong, langsung ada di kelas depan anak-anak, sekarang harus belajar ngotak-ngatik. Teknologinya kayak gimana nih, kalau misalnya mau share screen awal-awal kayak gitu masih bingung karena kita kan kebetulan emang dari dulu kan jarang banget kan Bu, maksudnya menggunakan media online gitu, jadi kita harus ngotak-ngatik kembali, belajar kembali bareng anak-anak juga, seperti itu. Jadi nggak hanya muridnya yang belajar, gurunya pun belajar, biar lebih menarik gitu. Kalau misalnya anak melakukan pembelajaran online terus nggak menarik, kan jatuhnya kita kayak mungkin di mata anak, udah mengeluarkan kuota banyak misalnya gitu kan, udah meluangkan waktu misalnya gitu, udah capek juga belajar online terus, banyak mungkin sekarang kalau misalnya di media sosial pada ngeluh lebih banyak tugasnya gitu kan. Nah, gimana caranya kita juga belajar sebagai guru itu mengemas pembelajaran sedemikian rupa biar anak juga masih enjoy, masih nyaman, seperti itu. Tapi puji Tuhannya ya emang selama online ini puji Tuhannya berjalan lancar kayak gitu, sesuai dengan apa yang saling diharapkan. Salah satunya karena disupport oleh G-Media ya. Betul. Jadi kita nggak perlu takut ketika di sekolah harus rebutan sama guru lain gitu kan, karena terbagi adil gitu. Baik, tepatnya di mana sih alamatnya Bu di SMA Sedes Bedongo ini Bu? Di Jalan Raya Ambarawa Magelang, kilometer 10, Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Jadi emang agak terpencil sedikit gitu. Oh, oke. Iya. Baik. Nah, ada program apa Bu dari SMA Sedes yang mungkin bisa disampaikan juga dalam rangka penerimaan siswa atau apa yang saat ini sedang akan dilakukan oleh SMA Sedes? Dalam waktu dekat ini kita akan ada jadwal penerimaan siswa baru ya Bu ya. Dimulai dari bulan Oktober, kita ada 3 jalur. Yang pertama jalur PSB, jalur beasiswa, penerimaan siswa baru ada jalur beasiswa, non-tes sama tes. Jadi dimulainya dari bulan Oktober gitu. Terus dalam waktu dekat juga kami akan mengadakan Expo Perguruan Tinggi untuk memfasilitasi anak-anak untuk tahu universitas-universitas apa sih yang menjanjikan, universitas mana sih yang bisa jadi pilihan, seperti itu. Mungkin kalau Ugris mau gabung besok. Kapan itu Bu?
Bulan Oktober. Bulan Oktober juga ya? Pertengahan, iya. Ya, baik. Kami tunggu informasinya. Oke. Nanti kami sampaikan ke pihak Universitas PGRI Semarang. Oke. Baik, Ibu Lola, ini berarti sudah ya nggak mau ke lain hati ya, tetap sama Iya, Gmedia ya? tetap sama Gmedia karena emang udah terbukti gitu kan, nggak cuma janji-janji semata gitu. Tapi kami merasakan, oh ternyata kalau misalnya jaringannya bagus, kita jadi nggak terhambat dalam hal apapun ya, seperti itu. Ya, Lia, ini kepercayaan yang luar biasa ya dari SMA Sedes ya, Bu Lola sebagai salah satu pengajar yang juga menggunakan fasilitas dari Gmedia ini merasa sangat safe untuk melakukan kegiatan dengan internet ini. Nah, apa yang menjadi apa ya PR penting bagi Gmedia untuk menjaga kepercayaan ini? Maintenance kepada SMA Sedes itu seperti apa? Iya, tentunya yang pertama kita selalu menjalin kedekatan kepada pelanggan, nggak hanya dalam koneksi aja, tapi apa yang dibutuhkan pelanggan kita selalu siap sedia buat memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Kemudian kita juga selalu update informasi, misal kita ada perangkat baru ataupun perangkat yang bisa diluaskan juga dari kan. Biasanya ada beberapa perusahaan yang memang sebelumnya kita nggak bisa Bu, jaringan kita belum nyampe, tapi ada yang sudah kita sampai di area sana, pasti kita infokan Bu, jaringan kita sudah bisa ke fiber optik nih, mau perubahan perangkat atau gimana. Nah kayak gitu kita selalu memberikan update yang terbaru bagi pelanggan kayak gitu. Jadi nggak hanya untuk koneksi aja, di luar dari itu misal dari pelanggan nanti pengen ada event ataupun pengen support lebih dari Gmedia, itu nanti bisa dibicarakan dengan tim kami Markom. Tapi kalau untuk koneksi nanti bisa lebih ke customer relation, karena dari customer relation itu juga wajib untuk menjaga kedekatan pelanggan, entah itu dari penggunaan dan gimana caranya dari pelanggan juga nggak bisa lepas dari kita. Tentunya kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Jadi nggak hanya kita baik di awal aja, tapi sampai bertahun-tahun kita juga maintain dengan baik. Gitu. Ini berarti dalam waktu dekat ya, di pertengahan Oktober ya Bu Lola, akan ada expo dari SMA Sedes ya untuk universitas. Ya, Ibu Lola, ada apa web atau sosial media yang bisa diakses dari SMA Sedes? Bisa dipublish Bu, silahkan. Oke, untuk webnya bisa langsung ke SMA Sedes sendiri, SMA Sedes Sapiensi Bedono, nanti muncul web kami langsung di web di Google Chrome atau ini apa namanya pakai Safari atau dan lain-lain langsung muncul. Kemudian Instagramnya ada sedesbedono_official. Oke. Baik. Untuk bisa lebih kenal dengan. Iya, lebih tahu, lebih paham. Betul. Silakan saja. Nah, Lia, untuk bisa mengakses Gmedia bisa dipublish juga kepada Apinia. Di mana dan kemana? Iya, buat teman-teman Apinia yang belum gabung dari awal untuk kita ngobrolin apa sih Gmedia itu, lebih kemana sih? Itu kita meluas, nggak hanya di koneksi internet aja, tapi kita one stop internet solution yang bisa mencakup kebutuhan teknologi-teknologi lain. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa kunjungi aja website kita di gmedia.id atau bisa kunjungi di Instagram @gmedia_id. Nanti kalau sudah menghubungi akan kita sampaikan kepada tim sales, terus nanti dari teman-teman bisa menginfokan kira-kira area mana sih yang butuh kita cek tempatnya untuk sudah tercover koneksi Gmedia atau enggak. Kalau selebihnya sudah tercover, baru kami akan bantu di proses administrasinya. Pokoknya kalau pengen ketemu ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan tim sales juga bisa kunjungi kantor kita di Jalan Jangli Dalam nomor 29J Semarang. Oke, baik. Lia, terima kasih banyak selalu untuk Gmedia. Iya, terima kasih. Sukses Bu ya untuk SMA Sedes. Amin, terima kasih. Dan jaga kesehatan. Salam buat teman-teman di sana semuanya. Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Gmedia dalam Up Corner, tentu saja yang menghadirkan SMA Sedes Bedono. Dan Anda bisa mengakses tadi web yang sudah disampaikan masing-masing. Ada SMA Sedes, juga ada Gmedia, dan Anda pengen internet provider yang lancar dan juga
bertanggung jawab tentu saja, karena ini responnya sangat cepat. Pakai saja Gmedia. Saya Santi Rosalia, selamat siang, sukses untuk Anda dari Up Radio.